Karena menjadi seseorang yang kaya dibenarkan menurut Islam, sudah pasti banyak kaum muslimin yang berjuang untuk meraih kekayaan tersebut. Jalan meraih kekayaan dengan menjadi seseorang yang pandai berniaga atau menjadi seorang pekerja profesional adalah pilihan dari para kaum muslimin. Namun sebenarnya seperti apa orang yang dikategorikan kaya di mata syariat Islam? Jika melihat dari kacamata umum, pemilik jejaring sosial Facebook Mark Zuckerberg atau sang pemimpin perusahaan Microsoft Bill Gates, hingga pemain sepak bola seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dan beberapa konglomerat lainnya di dunia sudah pasti masuk dalam kategori orang kaya, dan itu menjadi idaman setiap orang. Tapi syariat Islam memiliki pandangan lain mengenai definisi kaya tersebut. Seandainya harta duniawi yang menjadi ukuran, mereka yang disebut di atas tepat digolongkan sebagai orang kaya. Seandainya mereka seorang muslim dan mendapatkan hartanya dengan jalan yang halal, pastilah derajat mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka bisa menjalankan ibadah lebih banyak dari orang-orang yang secara harta kurang mampu. Tapi syariat Islam tidak memutlakkan kepemilikan banyak harta tersebut menjadikannya sebagai orang yang kaya. Lantas seperti apa sebenarnya kaya menurut syariat tersebut? Orang paling kaya jika diukur dengan timbangan syariat adalah orang yang paling bisa menerima apa adanya dengan ikhlas. Rasulullah SAW menjelaskan kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah. Menerima apa adanya dengan ikhlas atau kaya hati sering diistilahkan dengan qanaah. Artinya adalah menerima dan rela dengan berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun rezeki yang didapatkannya, ia tidak mengeluh. Mendapat rezeki banyak bersyukur, mendapatkan rezeki sedikit bersabar dan tidak mengumpat. Setiap muslim yang bisa mengamalkan sifat qanaah tersebut berpeluang menjadi orang terkaya di dunia menurut syariat. Jika ukurannya apa yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka seorang peniaga yang penghasilannya kecil bisa saja menjadi orang kaya. Sebaliknya, seorang pengusaha yang besar bisa saja tidak dipandang kaya lantaran tidak memiliki sifat qanaah. Qanaah tidak datang sendirinya, terutama jika melihat beban kehidupan di dunia yang penuh tantangan, bahkan perkara gampang bagi seorang muslimin untuk mendapatkannya. Godaan duniawi sangat besar sehingga bukan tidak mungkin si miskin terjerumus pada perkara menyesatkan. Apalagi jika memiliki banyak harta karena bisa membiayai apapun yang diinginkannya, termasuk untuk perkara yang dilarang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Hud ayat 6. Dengan mendapatkan sifat qanaah bukan hanya bisa mendapatkan status sebagai orang kaya di mata syariat Islam, tapi juga manfaat lainnya yang akan didapat dan akan semakin menjadikan kita dipandang kaya berdasarkan syariat. Pertama, dengan memiliki sifat qanaah membuat kita seperti lebih sabar karena tidak mudah tergiur oleh harta milik orang lain, sehingga dia akan selalu hidup dalam ketentraman dan kedamaian batin. Tidak pernah iri maupun dengki dengan kelebihan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan pada orang lain. Kedua, dengan qanaah menimpa jiwa seseorang untuk tidak mengadu tentang kesulitan kehidupannya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tingkat tawakal tertinggi seperti yang Allah ceritakan tentang Nabi Yakub alaihi salam, dia Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf ayat 86. Walaupun dengan qanaah kita akan menerima apa adanya, namun tidak berarti mereka yang memiliki sifat qanaah akan bekerja seenaknya, melainkan tetap mewajibkan untuk bekerja keras sekuat tenaga di atas rambu-rambu syariat. Baru mengenai hasil berapapun yang didapat dari pekerjaan keras kita, harus diterima dengan ridho tanpa berkeluh kesah. Meski hasilnya jauh dari yang dibayangkan, atau bahkan dianggap tidak sebanding dengan tenaga yang sudah dikeluarkan. Orang kaya menurut syariat terbagi menjadi 4 golongan, yaitu orang kaya yang celaka, mereka itu orang kaya yang kikir seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Kecelakakanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Quran Surat Al-Humajah ayat 1-2. Lalu orang kaya yang berderman, yaitu orang kaya yang senang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertulis dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya,
Sungguh orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gemetar hati mereka, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Selanjutnya, orang kaya yang bahagia, yaitu orang yang siap menafkahkan hartanya hingga seluruhnya untuk kepentingan di jalan Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar Asy-Siddiq termasuk kategori ini. Mereka menyedekahkan hartanya untuk kepentingan kebaikan umat manusia, sehingga mereka dijanjikan oleh Allah surga tempatnya puncak kebahagiaan. Dan terakhir, orang kaya yang paripurna, yaitu orang kaya yang meskipun tidak memiliki banyak materi, tetapi jiwanya kaya dengan kasih sayang dan dermawan. Ia boleh saja tergolong miskin secara materi, tapi ia senang berbagi dan menganjurkan orang lain untuk berdemak. Jika ia memiliki harta, maka hartanya dengan cepat ia keluarkan. Orang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi orang kaya adalah orang yang memiliki kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa, di mana tadi kita sudah membahas tentang anjuran menjadi kaya dalam Islam, cara menggapai kekayaan dalam Islam, bagaimanakah kaya dalam perspektif syariat Islam. Semoga saja apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.